Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 3D Regular Sore semester 3, mata kuliah teori organisasi. Kami di sini akan mempresentasikan dua materi, yaitu tentang hubungan organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan hubungan organisasi. Yang pertama yaitu pengertian hubungan dalam organisasi. Hubungan dalam organisasi dapat berupa komunikasi yang baik antara pemimpin dan karyawan, malah sebaliknya yaitu karyawan dan pemimpin. Yang komunikasi merupakan bagian dari pekerjaan manajerial atau manajer yang paling penting dalam pekerjaan atau perusahaan. Hubungan tersebut memiliki ada dua sifat. Yang pertama sifat pribadi dan yang kedua adalah sifat sosial. Hubungan antar manusia. Dalam hubungan organisasi dikenal ada dua macam hubungan, yaitu yang pertama hubungan formal dan hubungan informal. Yang selanjutnya yaitu manfaat hubungan dalam organisasi. Manfaat hubungan dalam organisasi yaitu yang pertama itu dapat bekerja sama, dapat mengenal karakteristik serta sifat-sifat orang-orang yang di sekitar, individu maupun kelompok. Yang selanjutnya itu hubungan organisasi dengan lingkungan. Hubungan organisasi dengan lingkungan ini maksudnya itu adalah menurut Hedge, di mana mempunyai beberapa teori, yaitu 3 teori. Yang pertama yaitu teori kontingensi organisasi. Yang kedua yaitu teori ketergantungan sumber daya. Yang ketiga yaitu teori ekologi populasi. Selanjutnya yaitu hubungan karyawan dan perusahaan. Hubungan karyawan dengan perusahaan, seandainya karyawan tidak bisa mengendalikan perusahaan atau mengendalikan suatu pekerjaan, maka tidak akan bisa ada hubungan terhadap pekerjaan tersebut. Dan sedangkan karyawan bisa mengendalikan pekerjaannya, memberikan motivasi kepada karyawannya, terutama kepada bawahan, akan menjadi lebih mudah untuk keberhasilan ke depannya. Yang selanjutnya yaitu hubungan individu dengan pekerjaan. Hubungan individu dengan pekerjaan ini terkait dengan diri sendiri, kecocokan individu sendiri agar bisa mengendalikan pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu hubungan antar individu. Hubungan antar individu. Hubungan antar individu itu sesama. Sesama itu harus memiliki kepribadian yang saling tahu bagaimana orang yang bisa kita nilai dengan baik, sedangkan orang itu bisa menilai kita dengan baik. Yang selanjutnya itu hubungan pemimpin dan karyawan. Hubungan pemimpin dan karyawan, atasan sama saja dengan bos dan anak buahnya. Dan karyawan itu harus patuh atau harus menuruti apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Seandainya pemimpin itu memberikan pekerjaan, kita harus menyelesaikannya dengan baik, dengan jelas, dengan tepat waktu. Itulah hubungan pemimpin dan karyawan. Saling mendukung untuk mencapai tujuan yang akan dituju. Yang selanjutnya terakhir adalah hubungan pekerjaan dalam organisasi. Hubungan pekerjaan dalam organisasi ini ditentukan oleh keputusan manajer dengan dasar departementasi dan rentang pengendalian. Kelompok yang dihasilkan menjadi tanggung jawab, bisa bertanggung jawab, bisa menjalankan yang benar, mana yang salah, membedakan mana salah dan yang mana benarnya. Oke, teman-teman, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Orlandia. Terima kasih. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori. Berikut beberapa teori terkait komunikasi organisasi di antaranya. Yang pertama ada teori sistem sosial, di mana teori ini menyangkut tentang hubungan terhadap orang-orang di sekitarnya.
Yang kedua ada teori public relation. Teori ini menyatakan bahwa keseluruhan upaya dilakukan secara terencana. Dan yang ketiga ada teori kepemimpinan. Dalam teori ini, pimpinan adalah sosok yang membantu untuk memenuhi kebutuhan serta tujuan kelompok secara bersama-sama. Dan yang keempat ada teori kontinum. Teori ini menjelaskan 6 hal sebagai berikut. Yang pertama, ada manajer membuat keputusan lalu mengumumkan secara tegas. Yang kedua, ada manajer membuat keputusan dan menentukan pilihan. Yang ketiga, ada manajer mengumumkan keputusan dan memberikan kesempatan untuk mempertanyakannya. Yang keempat, ada manajer mengumumkan keputusan sementara masih bisa dirubah. Yang kelima, ada manajer menentukan batasan bawahan diminta memutuskannya. Yang keenam, ada manajer mempersilahkan bawahan mengambil keputusan. Dan teori yang kelima adalah teori 4 sistem. Ada 4 gaya pimpinan menjelaskan dalam organisasi, yaitu yang pertama ada penguasaan mutlak, yang kedua penguasaan semi mutlak, yang ketiga ada penasehat, dan yang keempat ada pengajak serta. Dan teori yang terakhir, teori yang keenam adalah teori kepribadian perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat menentukan keefektifan dan sebuah pemimpin. Itu juga dapat mempengaruhi pada sifat-sifat dan prestasi dari pengikutnya. Konsep komunikasi organisasi. Goldhaber menjelaskan 7 konsep dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, proses. Organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang dinamis. Pesan. Dalam komunikasi organisasi, pesan menjadi suatu hal yang sangat penting. Seseorang dalam organisasi harus mampu menciptakan dan menerima pesan dengan baik, dan pesan yang baik itu adalah pesan yang mampu diterima sama seperti apa yang disampaikan. Yang ketiga, jaringan. Organisasi ibarat sebuah jaringan yang terdiri atas rangkaian seri. Seri ini terdiri atas kumpulan orang yang menduduki posisinya atau jabatan tertentu. Yang keempat, keadaan saling tergantung. Hal ini sudah menjadi sifat organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Terus selanjutnya, hubungan. Organisasi sebagai suatu sistem sosial. Fungsi dari beberapa bagiannya dijalankan oleh manusia bergantung kepada hubungan di antara manusia-manusia itu sebagai anggotanya. Selanjutnya itu lingkungan. Lingkungan adalah semua totalitas baik fisik maupun sosial yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem yang disebut organisasi. Terus ketidakpastian. Dalam komunikasi organisasi, posisi ketidakpastian di sini adalah untuk memenuhi kesediaan informasi yang tersedia juga informasi yang diharapkan. Makna komunikasi organisasi. Yang pertama, perspektif subjektif. Perspektif ini pemaknaan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi di antara unit-unit organisasi yang menciptakan dan mengelola bahkan mengubah organisasi itu. Selanjutnya, perspektif objektif. Dalam perspektif ini ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi. Selanjutnya, arahan komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah. Yang nomor 2, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam suatu organisasi. Yang artinya komunikator berada pada tingkat bawah dan komunikan merupakan tingkat atas. Yang ketiga, itu komunikasi horizontal.
Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi itu. Bentuk komunikasi ini diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam organisasi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi organisasi. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsung dari dalam unit-unit individu-individu anggota. Di dalam internal suatu organisasi, komunikasi internal dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi personal dan komunikasi kelompok. Yang pertama tadi komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok bidang tertentu atau antar kelompok secara tatap muka langsung di dalam suatu organisasi. Yang B, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan halayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal dibagi menjadi dua, yaitu satu, komunikasi dari organisasi kepada halayak. Yang kedua, komunikasi dari halayak kepada organisasi. Dimensi komunikasi organisasi. Dimensi internal. Dimensi internal ini meliputi diri organisasi secara keseluruhan, yaitu yang pertama komunikasi antara individu anggota organisasi. Komunikasi antara individu dengan bagian berdasarkan fungsi dalam organisasi. Komunikasi antara beberapa bagian berdasarkan fungsi dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi antara pemimpin dan bawahannya. Komunikasi dimensi eksternal. Dimensi eksternal komunikasi organisasi meliputi komunikasi organisasi dengan halayak dan sebaliknya. Halayak dengan organisasi. Yang menjadi halayak di sini adalah realisasi publik, realisasi pemerintahan, realisasi komunitas, realisasi pengirim pesan, realisasi penerima pesan. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu fungsi komunikasi organisasi. Menurut Satya, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Fungsi informatif. Organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi. 2. Yaitu fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. 3. Fungsi persuasif, merupakan cara lain dari pemerintah di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif daripada pemerintah kepada bawahannya. Kemudian selanjutnya yaitu keempat, fungsi integratif, berkaitan dengan penyediaan saluran yang menyungkani setiap anggota organisasi untuk mendapat melaksanakan. Kemudian komunikasi organisasi, terdapat beberapa pendekatan komunikasi terhadap organisasi diantaranya. 1. Pendekatan sistem. Carl Wilkes merupakan salah satu ahli yang mempelopori pendekatan sistem dalam studi komunikasi organisasi, menganggap bahwa sistem hierarki, garis komunikasi, dan prosedur operasi standar merupakan musuh dari sebuah organisasi. Kedua, pendekatan budaya. Guilford Getz berpendapat bahwa organisasi merupakan bagian dari suatu budaya. Organisasi adalah cara hidup bagi para anggota. Cara tersebut digunakan untuk membentuk sebuah realita bersama serta menjadi beberapa dengan budaya lainnya. 3. Pendekatan kritik. Pendekatan ini dianggap bahwa kepentingan organisasi sudah mendominasi hampir di semua segi kehidupan masyarakat. Baiklah, itulah penjelasan dari kami dalam materi hubungan
organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Dan saya perwakilannya dari kelompok 4, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.